Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pormas Peduli Uku ingin berbicara tentang uku ini, khususnya yang berkaitan dengan pertanian di Kabupaten Uku, lebih khusus lagi di daerah Ulu Ogan, di Kecamatan Semedang Aji, Pengandonan, dan Muara Jaya. Kalau kami lihat baru-baru ini ya, di Kecamatan Muara Jaya itu seluruh sawah di Kecamatan Muara Jaya itu puso. Kemudian kami lihat lagi ke lebih ilir, yaitu di daerah Dusun Pelawe atau Dusun Sebaya. Itu juga puso sawahnya. Kemudian di daerah Kecamatan Pengandonan, di persawahan di seberang Dusun Pengandonan, persawahan di seberang Dusun Semanding, persawahan di seberang Dusun Tanjungan, persawahan di seberang Dusun Hujan Mas, persawahan di seberang Dusun Gunung Kuripan. Ini juga sudah puso. Yang lebih lama lagi puso itu, persawahan itu adalah di sebelah darat Dusun Semanding, di daerah Dusun Tubuhan dan Dusun Kebanjaya. Nah, kalau kita melihat situasi pertanian, khususnya persawahan di daerah kita itu, problem utamanya kenapa sawah ini jadi puso? Pertama, sistem pengairan. Sistem pengairan di persawahan-persawahan yang saya sebutkan tadi, ini masih sistem persawahan tradisional. Yang dulu diajarkan masih zaman di Belanda itu. Nah, ini sangat mengecewakan ya. Kalau sistem pertanian atau sistem pengairan di persawahan-persawahan di Kecamatan Ologan ini tidak kita perhatikan. Kenapa? Faktor utama mata pencaharian penduduk tadinya adalah persawahan di samping perkebunan. Di persawahan. Kemudian persawahan ini yang memberikan kehidupan kepada masyarakat setempat, terutama tanaman padi. Nah, kalau sudah puso seperti sekarang, ini contoh ini ya, ada yang puso itu mungkin sudah di atas 5 tahun. Ada yang puso itu ada 4 tahun. Ada yang puso baru ini saja nih, berkaitan dengan banjir bandang yang terjadi di daerah Ogan Ulu itu. Nah, di sini saya ditemani oleh teman saya yang juga anggota Pormas Peduli Uku. Ada Muhammad Fauzi. Fauzi Buldan. Hah? Fauzi Buldan. Fauzi Buldan. Ini. Nanti beliau akan bicara sedikit tentang bagaimana meningkatkan pengairan di persawahan di daerah Uku itu, Ogan Ulu itu. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bandarsah Jaya yang akan memohon nih kepada pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Uku, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maupun pemerintah tingkat pusat, Departemen Pertanian dan Departemen PU. Nah, saya silakan dulu kepada Saudara Fauzi untuk berbicara dan bagaimana ini pengairan di daerah kita, pengairan persawahan di daerah kita ini bisa jadi bagus. Contoh-contoh kalau bisa seperti di daerah Belitang, Martapura, Uku Timur. Silakan Pak Fauzi. Baik, terima kasih Pak Edi Kusuma. Terkait dengan adanya sawah-sawah yang puso di Ogan Ulu ini, masalah persoalan sistem pengairan itu adalah sistem pengairannya adalah peninggalan zaman Belanda tradisional. Tentu untuk kedepannya untuk mengaktifkan kembali persawahan-persawahan yang puso ini perlu adanya sistem pengairan teknis yang sifatnya perlu membangun satu bangunan bendung untuk istilahnya untuk mengairi
persawahan yang puso itu sehingga menjadi sawah produktif. Apabila perlu, ogan dia terbendung ya, itu ya. Seperti di Sungai Komering ya. Ya, untuk tapi Martapura ya. kalau untuk Sungai Ogan, Sungai Komering itu sudah terlalu besar itu, Pak Edi, itunya apa namanya itu luasan areal persawahan ini, areal persawahan kita tidak begitu luas. Jadi cukup sistem pengairan secara teknis dengan membangun satu bendung untuk dapat mengairin persawahan di Ogan Ulu ini yang puso itu untuk menjadi produktif kembali. Jadi sepatutnya lah kita memanfaatkan aliran sungai sepanjang Sungai Ogan itu menjadi kebutuhan untuk paling tidak mengairin persawahan yang ada di Ogan Ulu. Jadi gini Pak Wozi ya, persawahan di daerah kita Ogan Ulu itu sumber airnya itu beda-beda. Ada sumbernya air Ogan, ada sumbernya air yang lebih kecil. Kalau kata orang sana itu air anak apa itu? Air anak. Air anak gitu. Ya. Ada yang sumber dari situ, ada yang sumber dari air Ogan. Persoalan semua sistem pengairan di persawahan di daerah kita itu semua mengatakan ini sistem pengairan nih Pak Wozi. Ya, tentu pada akhirnya dinas pengairan dan dinas pertanian harus melakukan studi tentang aliran sungai itu, di mana dia akan memposisikan pembangunan bendung untuk dapat mengairin persawahan itu, Pak. Jadi secara teknis. Ya syukur-syukur ya kalau bisa meniru di ini ya, di daerah Oku Timur. apa itu, Oku Timur ya, Belitang ya. Belitang. Jadi sistem pengairannya kalau saya lihat di Belitang ini udah luar biasa deh. Dan kelihatannya sudah pemerintah yang mengaturnya itu. Iya. Kalau di daerah Ogan Ulu ini, pemerintah kelihatannya belum cawe-cawe ya terhadap sistem pengairan persawahan yang ada ya. Ya, memang kalau dia terjadi puso seperti itu artinya memang kurang ada sentuhan dari dinas terkait untuk menganalisa daripada jumlah mungkin sawah yang puso-puso itu, Pak Edi. Ya, kalau mungkin ini melihat situasi yang sekarang terjadi di daerah kita banyak sawah yang puso itu, mungkin Pak Bandar bisa ini menambahkan. Baik, terima kasih. Saya kebetulan ya menjabat di Forum Komunikasi Peduli Oku itu sebagai sekjennya. Jadi kami menyarankan sebaiknya Pemda Kabupaten Ogan Komering Ulu lebih banyak memperhatikan, ada kepedulian gitu ya. Di sana kan sudah ada dinas pertanian, ada dinas pengairan. Dan sekarang ini kan ada juga sekarang ini yang lebih aktif lagi ini anggota DPRD-nya. Nah, artinya pejabat Pemda setempat itu harus banyak terjun ke lapangan, mengawasi, berbuat apa ya, terutama yang kita khususkan yang tanah puso di daerah Ogan Ulu itu gitu kan. Jadi ya saran kami ya dari Forum Masyarakat Peduli Oku supaya Pemda setempat harus aktif ya, terutama kepada dinas-dinas terkaitnya, baik dinas yang ada di kabupaten maupun ke dinas-dinas dari provinsi, lebih banyak aktif ke lapangan. Karena masyarakat yang ada di daerah juga, di daerah-daerah seperti di desa-desa Ogan Ulu itu, ya dusun-dusun, itu masyarakatnya ya sekarang sudah banyak masyarakat yang ya pengetahuannya sangat terbatas gitu ya. Jadi itu ya pesan kami dari pengetahuan di bidang pertanian maupun di bidang-bidang pengairan. Pengairan. Jadi ya pengetahuan masyarakat yang ada di Ogan Ulu itu ya mungkin bukan hanya di Ogan Ulu, daerah manapun ya. Jadi masih sangat terbatas lagi, baik di bidang pertaniannya maupun di bidang pengairannya. Nah, jadi kami mohon kepada Pemda setempat, ya terutama anggota DPRD ya lebih banyak terjun ke lapangan untuk meninjau, mengawasi bagaimana situasi yang ada di kabupaten atau di kecamatan-kecamatan yang ada di daerah Ogan Ulu tersebut. Saya kira itu sementara saran kami. Kalau melihat dari situasi ya, mungkin juga perlu turun deh pemerintah setingkat provinsi. Ya. Karena ini problem pertanian. Betul. Hajat hidup manusia, hajat hidup dasar manusia, yaitu untuk makan.
padi. Kemudian yang saya soroti juga ya, dari Menteri Pertanian sudah sangat perhatian nih pada sistem pengolahan pertanian, tapi bukan pengairan ya. Udah bajak sawah, nanam sawah, kemudian panen. Ini sudah mau ikut pola-pola yang sudah dicanangkan di beberapa negara yang sudah maju, seperti di Cina, di Jepang gitu ya. Nah, mungkin kita juga mengharapkan ya, bagaimana pemerintah pusat bisa mendorong pemerintah daerah sehingga pertanian sawah atau padi yang ada di Ogan Ulu ini dia hidup kembali gitu. Jangan dibiarkan poso seperti sekarang. Oh ya, ini ada masukan ya dari masyarakat setempat dan kepala desa. Kalau kita mengharapkan pola pertanian atau pola pengairan dengan sistem tradisional seperti dulu-dulu, ini mungkin tidak tercapai lagi oleh masyarakat sekarang. Karena apa? Karena kalau dulu dia